Tanggal 15 Juli 2023 dikabarkan PKH tahap 3 akan dicairkan oleh Kementerian Sosial karena sudah diterbitkan SP2D-nya. Setelah mendengar kabar tersebut, para keluarga penerima manfaat itu bergembira akhirnya tanda-tanda dan informasi sudah ada kejelasan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu betul-betul benar dan memang sudah tertera di aplikasi SISNG? Nah, untuk lebih jelasnya agar para keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang utuh, saya akan menampilkan hasil pengecekan di aplikasi SISNG. Apakah memang benar-benar sudah tampil di aplikasi SISNG pencairan PKH tahap 3 dan akan cair tanggal 15. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang pada saat ini melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dan dilapangkan rezekinya. Pencairan PKH tahap 3 saat ini sangat dinanti-nanti dan informasinya ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat. Dan informasi yang pastinya pada saat ini itulah yang diharapkan oleh para KPM yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Di mana pada beberapa waktu yang lalu para KPM itu banyak yang mengalami kekecewaan karena setelah mendapatkan informasi bahwasanya PKH tahap 3 cair, banyak KPM dan berbondong-bondong melakukan pengecekan ke ATM-ATM dan agen-agen bank. Ternyata hasilnya itu sangat mengecewakan para KPM karena setelah dicek KKS-nya itu saldonya masih nol. Dan pada saat itu memang informasi itu berasal dari daerah Provinsi Sumatera Selatan karena para KPM tersebut itu sudah menunjukkan mengupload bukti pencairan PKH tahap 3-nya dan memang benar-benar mereka itu yakin PKH itu yang cair adalah PKH tahap 3. Setelah dicari informasinya dan digali kebenarannya, ternyata itu benar-benar terbukti. Karena pada saat itu Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan penyerahan secara simbolis pencairan PKH tahap 3. Nah, hal tersebutlah yang mendasari kenapa pencairan PKH tahap 3 itu didahulukan di Provinsi Sumatera Selatan. Karena pastinya setelah dilakukan penyerahan secara simbolis, Kementerian Sosial itu mendahulukan KPM yang ada di provinsi tersebut. Ya, kabar tersebut pada saat itu beredar luas dan setelah melihat bahwasanya sudah ada yang cair PKH tahap 3-nya di Provinsi Sumatera Selatan, KPM melakukan pengecekan ternyata itu tidak ada di luar Provinsi Sumatera Selatan. Ya, para pemirsa, pada saat ini juga sudah sangat beredar luas informasi bahwasanya PKH tahap 3 akan dicairkan oleh Kementerian Sosial tanggal 15 Juli tahun 2023 karena sudah ada SP2D yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial ke bank penyalur. Ya, informasi itu pada saat ini menjadi sebuah kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah informasi yang sangat beredar luas itu betul-betul terbukti nantinya dan memang sudah terlihat di aplikasi SISNG? Karena pada saat ini para keluarga penerima manfaat banyak yang mengalami kekecewaan setelah mendapatkan informasi pencairan PKH tahap 3 yang akhirnya setelah dilakukan pengecekan itu tidak terbukti. Ya, sebelum saya menampilkan hasil pengecekan melalui aplikasi SISNG, apakah benar PKH tahap 3 akan cair tanggal 15 Juli? Kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Tanggal 15 Juli tahun 2023, tepatnya di hari Sabtu, pada saat ini adalah hari yang dinanti-nanti oleh para keluarga penerima manfaat PKH tahap 3 di seluruh wilayah Indonesia.
di mana informasi tentang pencairan PKH tahap 3 di tanggal 15 Juli itu sangat beredar luas bahwasanya Kementerian Sosial sudah menerbitkan SP2D ke bank penyalur dan akan cairlah di tanggal 15 Juli. Ya, para KPM itu sudah tidak sabar lagi menunggu tanggal 15 apakah nantinya itu benar-benar cair, dan nanti setelah memang benar-benar terbukti cair akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga terutama memenuhi kebutuhan akan komponen pendidikan yang dimiliki oleh para KPM seperti membeli perlengkapan sekolah dan kebutuhan-kebutuhan akan pendidikan dari anak-anak KPM itu sendiri. Ya, pada saat ini para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat itu ingin kejelasan informasi, ingin bukti apakah itu nantinya benar-benar terjadi, karena tidak mau lagi mengalami kekecewaan karena setelah melakukan pengecekan pada informasi-informasi sebelumnya itu saldonya masih nol. Para KPM melakukan pengecekan ke ATM ataupun agen-agen bank itu juga membutuhkan waktu dan juga membutuhkan biaya, karena rata-rata para KPM itu jarak tempuh dari rumah ke ATM ataupun agen bank itu jaraknya tidak dekat dan lumayan jauh dari rumah KPM ke ATM ataupun agen-agen bank. Itu berdasarkan dari hasil penyampaian para KPM melalui konten-konten saya sebelumnya. Dan pada saat ini informasi yang jelas dan informasi yang pastilah yang diharapkan, dan apakah memang benar-benar cair, dan itu sudah ada referensi untuk pencairan PKH tahap 3-nya. Ya, para pemirsa, agar para pemirsa nantinya bisa mengetahui informasi yang jelas, informasi yang utuh, dan tidak nanti mengalami kekecewaan tentang pencairan PKH tahap 3 di tanggal 15 Juli, saya akan menampilkan hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG berikut ini. Hasil pengecekan di tanggal 14 Juli 2023 melalui aplikasi SysNG, akun supervisor di menu monitor data salur bansos. Ya, untuk klaster saya memilih semua klaster untuk bansos yaitu PKH. Ya, selanjutnya melakukan filter di periode pencairan PKH yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tampillah periode-periode yang dicairkan dan akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Dan kabar gembiranya itu sudah tertera bahwasanya PKH tahap 3 melalui Himbara itu sudah tampil di aplikasi SysNG dengan keterangan 2023 TW3 dalam kurung Himbara. Ya, setelah itu saya melakukan pilihan di TW3 Himbara untuk melihat apakah data-data dari para keluarga penerima manfaat itu sudah tersedia dan ada proses lanjutan untuk pencairan PKH tahap 3-nya. Ya, setelah melakukan klik dan melalui proses di aplikasi SysNG, kabar buruknya bahwasanya tertera keterangan warningnya yaitu data belum tersedia. Artinya pada saat ini proses lanjutan dari aplikasi SysNG yang sebelumnya sudah tampil periode PKH tahap 3 melalui Himbara belum ada tampil data-data para KPM untuk dicairkan PKH tahap 3-nya. Belum ada proses verifikasi rekening dan belum ada proses rekening berhasil sampai dengan keterangan SP2D-nya itu sudah SPM. Ya, kesimpulan pada saat ini untuk pencairan PKH tahap 3 yang sudah berkembang luas di tanggal 15 Juli itu sangat kecil kemungkinan dan bahkan tidak mungkin akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Hal yang bisa dilakukan oleh para KPM saat ini setelah dilihat dari aplikasi SysNG, mari berdoa semoga prosesnya itu nanti ada kelanjutan dilihat dari aplikasi SysNG, dilakukan Kementerian Sosial proses verifikasi rekening, selanjutnya rekening berhasil, keterangan SP2D-nya itu SPM, dan pada akhirnya cairlah PKH tahap 3 di KKS KPM. Semoga itu bisa terrealisasi. Itu tadi hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG di tanggal 14 Juli tahun 2023. Nah, di SysNG tersebut
belum ada tertera proses lanjutan dari PKH tahap 3. Hanya tampil periodenya dan data-data KPM itu belum tersedia, artinya belum ada proses lanjutan seperti proses verifikasi rekening, rekening berhasil, dan keterangan SP2D-nya sudah SPM. Artinya pada saat ini setelah dilihat melalui aplikasi SysNG, bisa disimpulkan informasi pencairan PKH tahap 3 di tanggal 15 Juli nantinya itu sangat kecil kemungkinan dan memang itu tidak akan terjadi. Ya, jadi para pemirsa, setelah melihat hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa untuk melakukan pengecekan di tanggal 15 nanti, karena pastinya itu nanti akan menimbulkan rasa kekecewaan yang berkelanjutan setelah dicek saldo di KKS-nya itu saldo 0. Ya, pada saat ini prosesnya itu yang ada di SysNG masih stagnan, hanya tampil periode PKH tahap 3 tanpa ada proses lanjutannya. Saya menyampaikan ini agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat tidak mengalami kekecewaan yang terus-menerus dan kekecewaan yang berulang setelah melakukan pengecekan di KKS-nya itu saldo 0 yang di luar Provinsi Sumatera Selatan. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat dan para pemirsa bisa mendapatkan informasi yang ada buktinya, ada referensinya, apakah itu akan terjadi ataukah itu nantinya tidak akan terjadi. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.